Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan membahas konsep gerak melingkar. Ini adalah materi untuk kelas 10 SMA atau MA. Oke, sebelum kita mempelajari gerak melingkar, tentunya kalian sudah pernah mempelajari mengenai gerak lurus ya. Karena gerak melingkar ini adalah kelanjutan dari konsep gerak lurus. Nah, kita akan langsung aja ya. Gerak melingkar sesuai namanya itu bendanya bergerak melingkar atau berputar. Nah, makanya bahasa lain dari gerak melingkar itu juga sering orang sebutnya gerak rotasi ya. Jadi bisa melingkar atau rotasi, atau bahasa simpelnya berputar ya. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah besaran-besarannya. Besaran gerak melingkar. Oke. Nah, besaran-besaran gerak melingkar yang pertama adalah kita buatnya A aja, itu sudut. Nah, sudut dilambangkan dengan huruf theta biasanya. Nah, sudut yang kita gunakan di sini itu bersatuan radian. Ya. Jadi dalam fisika nanti yang satuan internasional, satuan SI untuk sudut itu kita gunakan radian, nggak kita gunakan derajat. Nah, konversinya adalah, konversi dari derajat ke radian adalah satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat, ya kan? Nah, ini sama dengan 2 pi radian. Nah, radian itu sering disingkat dengan rad aja. Nah, ini adalah konversinya. Satu lingkaran 360 derajat atau 2 pi radian. Sehingga kalau kita butuh 1 derajat itu berapa radian? 1 derajat itu berarti 2 pi per 360 radian ya. Atau sebaliknya, 1 radian itu sama dengan 360 per 2 pi gitu ya. Nah, sehingga ini juga sering digunakan orang 360 ini sama dengan 2 pi radian. Nah, atau 180 sama dengan pi radian. Nah, makanya pi itu bernilai 180 derajat kalau sudut. Tapi pi juga bernilai 22/7 kalau angka ya. Jadi pi itu ada dua nilainya, bisa sudut, bisa angka. Nah, kalau pi sudut itu 180 derajat. Nah, itu sudut dulu. Jadi benda yang bergerak melingkar itu kan berputar ya. Anggap aja misalnya contohnya apa ya? Jarum jam aja lah. Anggap aja jarum jam awalnya ada di angka 12. Ya, dia menunjukkan angka 12 jarum jamnya. Setelah jarum jamnya itu menunjuk angka 3 ya. Tentu jarum jam itu kan mutar ya. Mutar, jarum jamnya mutar. Mutarnya itu ke arah sini pasti. Nah, ketika jarum jam mutar ke arah sini itu ada sudut yang ditempuh ya. Ada sudut yang ditempuh ini sebesar theta. Nah, kita tahu nanti tetanya ini ya itu sebesar 90 derajat ya, karena 12 ke 3 itu dia tegak lurus. Nah, tapi karena kita mainnya radian, maka kita nggak pakai radian ya. 90 derajat itu berapa radian sih? Nah, kalau kita mau ubah bisa 90 derajat ini kita kali konversinya yang ini tadi. 1 derajat itu 2 pi per 360, maka 90 derajat itu sama dengan dikali dulu 2 pi per 360 derajat gitu ya cara ubahnya. Nah, sehingga 360 dengan 90 kalau kita bagi ya langsung hilang ya, nolnya hilang, berarti 9 dengan 36 itu 4 ya kan. Berarti 2 pi per 4 kan gitu ya. Atau tetanya sama dengan berapa nih? Jadi setengah ya. Jadi pi
per 2 radian. Gitu ya. Jadi kalau kita ubah sudut ke radian itu jangan lupa dikali 2pi per 360. Nah, gitu. Nah, itu sudut ya. Jadi besaran pertama pada gerak melingkar itu sudut. Nah, yang kedua atau yang B lah ya, bukan yang kedua. Yang B itu ada namanya kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini bahasa lainnya juga orang sering sebut kecepatan angular ya. Kecepatan sudut atau kecepatan angular ya, bisa angular, bisa angular ya, sama aja. Nah, ini kecepatan sudut itu dilambangkan dengan huruf Yunani juga, sama kayak theta tadi itu huruf Yunani. Kecepatan sudut itu dilambangkan dengan omega. Jadi mirip W tapi ada ininya sedikit ya. Jadi nggak persis sama kayak W. Kalau W itu begini, kalau ini ada kayak nah gitu sedikit. Ada lengkungannya sedikit di ujung. Nah, omega ya, atau agak begini dia. Nah, begini mungkin. Jadi agak melengkung gitu ya, omega. Ini bacanya omega. Nah, satuan dari omega itu adalah radian per sekon. Nah, jadi kalau kemarin di gerak lurus kita punya kecepatan ya, kecepatan benda bergerak lurus. Nah, di sini punya kecepatan benda berputar. Benda berputar itu punya kecepatannya juga. Nah, kalau hubungannya kecepatan dengan theta itu ada hubungannya. Hubungannya omega sama dengan theta per T. Jadi mirip seperti rumus V S per T ya. Sehingga omega ini bisa aja theta per T kalau bentuk paling simpelnya, atau omega sama dengan delta theta per delta T juga boleh gitu ya. Sama seperti yang gerak lurus lah. Delta theta per delta T itu berarti theta 2 kurang theta 1 per T2 kurang T1. Jadi sama seperti rumus V itu bisa S per T gitu ya. Bisa delta S per delta T ya, sehingga nanti S2 kurang S1 dan seterusnya. Nah, nanti kita bahas lah. Ini ada semacam kemiripan sebenarnya antara gerak lurus dengan gerak melingkar, tapi kita bahas nanti. Oke, ini kita bahas dulu pengenalan besaran-besarannya. Nah, tapi selain ini teman-teman, ada juga ya kecepatan sudut itu nggak cuma ini rumusnya, ada rumus yang lain juga. Omega sama dengan 2pi per T, atau omega sama dengan 2pi kali F gitu ya. Nah, T dengan F itu adalah periode dan frekuensi sebenarnya. Jadi itu adalah periode dan frekuensi. T ini itu adalah periode, F-nya itu adalah frekuensi ya. Nah, kenapa bisa muncul periode dan frekuensi? Biasanya periode dan frekuensi itu pada benda yang bergetar ya, bergerak bolak-balik. Nah, karena benda yang berputar itu dia selalu kembali ke titik semula. Jadi kayak jarum jam, setelah berputar dia balik lagi ke tempat semula. Nah, benda yang balik lagi ke tempat semula itu mirip seperti benda yang bergetar. Jadi ada periodenya. Sama kayak bumi mengelilingi matahari. Itu kan ada periode bumi mengelilingi matahari gitu ya. Maka omega juga bisa dinyatakan atau dicari dengan periode dan frekuensi ya. Rumusnya 2pi per T atau 2pi kali F. Oke, tapi pada gerak melingkar rumus utamanya sebenarnya omega delta theta per delta T. Gitu ya. Nah, ini kita udah dua tadi, besaran gerak melingkar, ada sudut ya, ini yang A tadi, ini yang A ada sudut ya, kemudian yang B ada kecepatan sudut. Kemudian yang C ya, kita lanjutkan ke C. Set di sini. Oke. Yang C itu ada percepatan sudut. Nah, percepatan sudut. Percepatan sudut ini nanti sering juga disebut dengan percepatan, sama seperti tadi ya, angular ya, atau percepatan angular. Nah, ini percepatan sudut ini dilambangkan dengan huruf Yunani juga, alfa
ya, alfa. Satuannya adalah radian per sekon. Radian per sekon kuadrat, ya, sama seperti meter per sekon kuadrat percepatan. Ya udah, rumusnya alfa sama dengan omega per t. Jadi sama seperti tadi, seperti yang gerak lurus. Kalau gerak lurus itu kecepatan per waktu. Nah, sekarang kecepatan sudut per waktu, atau alfa delta omega, ya. Delta omega per delta t. Nah, sehingga ini bisa kita tulis omega 2 kurang omega 1 per T2 kurang T1, begitu ya. T1. Nah, jadi ada percepatan sudut atau percepatan angular, radian per second kuadrat. Nah, ini adalah besaran-besaran dasar pada gerak melingkar. Nah, selanjutnya kita lihat tadi apa? Besaran gerak melingkar ya, nomor 1. Nah, nomor 2 kita akan membahas mengenai jenis-jenis atau variasi dari gerak melingkar. Nah, jadi kita buat judulnya di sini variasi. Ya, variasi untuk atau variasi yang terjadi pada gerak melingkar. Gerak melingkar kita singkat aja ya, GM. Nah, variasi pada gerak melingkar. Yang pertama itu ada GMB, ya. GMB ini gerak melingkar beraturan. Kalau kemarin adanya GLB. Jadi kita tulis gerak melingkar beraturan, gitu ya. Nah, ciri-cirinya sama seperti yang gerak lurus beraturan, teman-teman ya. Kalau gerak lurus beraturan itu kecepatan konstan. Nah, ini juga kecepatan konstan, tapi kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya konstan atau tetap. Jadi sama contohnya itu kayak jarum jam ya, teman-teman. Jarum detik itu kecepatannya tetap, jarum menit juga kecepatannya tetap, gitu ya. Jadi jarum jam itu contoh dari GMB. Nah, rumusnya adalah rumus standar tadi, omega delta theta per delta t. Ini rumus GMB ya, atau bisa yang simpelnya teman-teman cari theta per t ya, sehingga kalau teman-teman mau carinya theta bisa dari omega kali t, gitu ya. Oke, itu GMB. Yang B ada nanti GMBB. Nah, tentu kepanjangannya gerak melingkar berubah beraturan, gitu ya. Jadi gerak melingkar berubah beraturan. Udah. Nah, untuk GMBB ini rumusnya mirip seperti GLBB juga, tapi sebelumnya kita buat dulu ciri-cirinya adalah kecepatan sudut itu berubah. Jadi benda yang bergerak GMBB ini dia kecepatannya berubah. Nah, sesuatu yang berubah itu dia bisa makin baik ya, bisa makin buruk. Jadi kecepatan berubah itu kecepatan sudut berubah, benda yang berputarnya itu bisa makin cepat mutarnya atau makin lambat, gitu ya. Jadi sama contohnya misalnya kita punya ban ya, ban mobil misalnya ya. Ban mobil itu berputar. Nah, makin lama kecepatan putarnya itu makin bertambah karena mobilnya lagi digas, atau bisa aja mobilnya lagi direm, maka kecepatannya berkurang, gitu ya. Nah, kecepatan yang berubah itu ada ya, bisa terjadi karena adanya percepatan. Jadi pada GMBB ini percepatan itu ada dan nilainya konstan ya. Jadi kecepatannya berubah karena percepatannya nilainya ada dan nilainya konstan. Nah, rumusnya sebenarnya mirip aja teman-teman ya. Omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa kali T. Ya. Atau gini teman-teman, saya buat ya. Jadi rumus GMBB itu mengikuti rumus GLBB. Jadi kalau teman-teman udah tahu rumus GLBB udah aman. Saya tulis di sini. Misalnya rumus GLBB kan ada VT V0 plus minus A kali T. Nah, ingat tadi V itu kita udah ganti menjadi omega karena benda yang berputar itu omega kecepatannya. A
itu sudah kita ganti menjadi alfa karena benda yang berputar itu percepatannya alfa, sehingga rumusnya sama, omega T, omega 0 alfa kali T. Nah, ini sama mirip. Apalagi rumus GLBB? VT kuadrat V0 kuadrat plus minus, ingat ya plus minusnya karena bendanya bisa dipercepat atau diperlambat. Plus minus 2 kali A kali S. Nah, S itu adalah jarak. Nah, kita di sini tadi S-nya itu kalau jarak itu benda yang bergerak lurus. Nah, tapi kalau benda yang berputar nggak pakai jarak, tapi pakai sudut ya. Maka rumusnya di sini jadi gini, teman-teman. Rumusnya jadi VT, berarti VT kuadrat berarti omega T kuadrat omega 0 kuadrat plus minus 2 kali alfa kali theta. Gitu teman-teman ya. Kemudian rumus yang terakhir yang ada di GLBB apa? S sama dengan V0 kali in T plus minus setengah kali A kali T kuadrat. Nah gitu ya teman-teman. Nah sehingga rumus untuk GMBB S-nya diganti theta, omega 0 kali in T plus minus setengah kali A kali T kuadrat. Nah gitu teman-teman. Jadi rumusnya itu sebenarnya kayak meniru rumus GLBB gitu ya. Jadi variabelnya aja yang berubah. Nah gitu teman-teman. Jadi kita udah ada dua nih tadi variasinya, variasi gerak melingkar tuh GMB dan GMBB gitu ya. Bentuk soalnya pun sebenarnya mirip-mirip aja teman-teman. Nah sekarang yang ketiga teman-teman. Yang ketiga itu di gerak melingkar kita ada bahas sesuatu yang khusus ya. Yang ketiga itu kita bahas sesuatu yang khusus yaitu percepatan sentripetal gitu ya. Nah, percepatan sentripetal ini teman-teman itu ada ketika bendanya bergerak melingkar. Nah, sebelumnya kita buat dulu percepatan sentripetal ini lambangnya adalah AS. Nah, satuannya itu meter per second kuadrat ya. Ini secara simbol dan satuan dulu kita tulis. Udah, percepatan sentripetal juga punya nama lainnya teman-teman ya, sama seperti yang tadi percepatan, tapi sentripetal ini punya nama khusus ya. Percepatan radial. Nah, jadi kalau teman-teman ditanya percepatan radial itu maksudnya percepatan sentripetal. Nah, kita tulis definisinya di sini teman-teman. Percepatan sentripetal atau percepatan radial ini definisinya adalah percepatan yang selalu berarah ke pusat lingkaran. Nah, benda yang melingkar kita tahu ya, benda yang berputar itu pasti ada pusat lingkarannya ya kan, namanya benda berputar itu ada pusat lingkaran. Nah contohnya nih, kita ambil contoh biar enak ya. Kita ambil contoh misalnya apa sih yang benda yang berputar itu, kita anggap aja ada batu gitu ya, ada batu, ini contoh yang klasik. Ada batu diputar gitu. Nah ketika batunya diputar ke kanan misalnya dengan kecepatan V, jadi batunya ini diikat di tengah, ini titik pusatnya. Nah ketika dia diputar gini ya, ini anggap aja lingkarannya sempurna ya. Jadi ketika dia diputar, nah maka akan muncul percepatan sentripetal nih. Percepatan sentripetal akan muncul arahnya menuju ke pusat. Nah ini adalah AS-nya. Ya, begitu juga ketika nanti bendanya ada misalnya di atas. Ini gambarnya kurang pas ya. Anggap aja ini bagus gambarnya. Nah, ini gitu ya. Ini pusatnya di tengah ya harusnya. Nah, ketika bendanya di atas, dia kan lagi mutar ke sana nih dengan kecepatan V. Nah, percepatan sentripetal itu arahnya kemari. Nah, ini adalah AS-nya gitu. Ya. Nah, itu arahnya. Nilainya gimana? AS itu ada rumusnya, dan rumusnya itu omega kuadrat kali in R atau AS V kuadrat per R. Nah, gitu teman-teman. Jadi
Percepatan sentripetal ini rumusnya dua, ada yang pakai omega, ada yang pakai V. Jadi omega kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Gitu ya. Nah, ini adalah konsep dasar pada gerak melingkar, teman-teman. Jadi ada GMB, ada GMBB, ada sentripetal, ada pengenalannya dulu tadi ya, kecepatan sudut, percepatan sudut, ada sudut. Ya. Nah, selanjutnya ya, untuk gerak melingkar ini ya, ada kasus-kasus khusus ya, ada kasus khusus yang biasanya juga ditanyakan gitu di soal, sering kali ditanyanya. Ya, ini kasus hubungan roda-roda. Nah, hubungan roda-roda. Oke. Yang pertama, yang A, roda sepusat ya, sepusat. Nah, jadi kita punya roda, itu rodanya sepusat ya, atau apa ya, disk gitu ya. Misalnya kita anggap ya, kita harus gambar yang bagus, bulat. Nah, good, bagus bulat. Ini adalah roda satu, teman-teman. Ya, ini kita anggap roda satu, kemudian ada roda duanya. Kita beri warna yang beda aja ya, biar jelas. Nah, bagus gambarnya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita beri dia identitas. Yang besar ini adalah roda satu, ya. Ops, ini nggak perlu gini. Kita hapus dulu. Ini adalah roda satu, jari-jarinya kita buat R1. Roda 2, jari-jarinya R2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa R1-nya lebih besar dari R2. Gitu ya. Ini secara gambar. Udah. Seandainya roda ini berputar, ya. Roda ini berputar dengan kecepatan omega, roda satunya berputar dengan kecepatan omega, maka roda 2 ini juga sebenarnya akan berputar dengan kecepatan yang sama, teman-teman. Kenapa begitu? Karena mereka itu sepusat. Jadi ini kayak apa ya? Sepusat itu dia berarti bergabung, teman-teman. Jadi sama seperti ban belakang dengan gear tempat rantai itu. Jadi ketika gearnya berputar, ban belakang juga ikut berputar kan, dan kecepatan putarnya sama. Jadi kalau rodanya sepusat, hubungannya adalah yang kita gunakan. Nah, ini kita harus beri warna merah biar ya, artinya sangat penting. Omega 1 sama dengan omega 2, teman-teman. Ya. Omega 1 sama dengan omega 2. Jadi kecepatan sudut roda 1 dengan kecepatan sudut roda 2, yang ini 1, yang ini 2, itu nilainya sama. Ya, jadi kalau roda 1 udah mutar 1 kali, roda 2 juga udah mutar 1 kali. Nah, tapi sebelum ini ya, ada hubungannya sedikit ya. Jadi hubungan gerak gini ya. Kita buat agak ke kanan aja, sorry. Jadi tadi kan ada kemiripan antara gerak lurus dengan gerak melingkar, maka kita buat di pojok sini hubungan antara GL dan GM ya. GL dan GM ini singkatan dari gerak lurus dengan gerak melingkar. Jadi gerak lurus dengan gerak melingkar itu ada hubungannya, teman-teman. Nah, gerak lurus itu kan ada jarak. Di gerak melingkar itu ada sudut. Nah, S itu diganti dengan theta tadi, dikaliin dengan jari-jari. Di gerak lurus ada V kecepatan, di gerak melingkar ada omega. Nah, dikaliin jari-jari. Di gerak lurus ada percepatan, di gerak melingkar ada percepatan sudut, dikali jari-jari. Nah, ini adalah hubungan yang akan sangat berguna nantinya, teman-teman ya. Karena bisa aja dalam soal ini, ya, dalam soal seperti sepusat ini, yang ditanyakan nanti itu kecepatan roda 2 misalnya, ya. Yang diketahuinya omega, tapi yang ditanyanya kecepatan. Yang diketahuinya omega, yang ditanyanya V gitu. Jadi walaupun kita sedang belajar gerak melingkar, maka nanti pada kasus gerak melingkar, anehnya ditanyanya variabel gerak lurus, kecepatan, jarak, dan percepatan. Nah, rumus hubungan ini ya yang akan menuntun kita untuk menghubungkan keduanya ya. Maka rumus ini jadinya begini, teman-teman. Coba perhatikan yang kedua ini tadi.
V omega kali R. Berarti kan kalau omega, kalau dari sini kita ambil, bentar, kalau kita ambil dari sini ya, kita ambil dari rumus yang kedua ini, omega sama dengan V per R. Kan gitu ya. Maka kita bisa tulis rumus yang warna merah ini tadi menjadi bentuk variabel gerak lurus, yaitu V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya konsepnya. Yang B, ini roda-roda. Ini kan kita lagi bahas hubungan roda-roda ya, teman-teman. Setelah yang pertama tadi hubungannya rodanya sepusat, yang B atau yang kedua hubungan rodanya itu bersinggungan. Bersinggungan. Gitu. Kita tulis dulu, kita gambar dulu yang bagus, yang rapi. Nah, good. Ini roda 1, kemudian roda 2 kita buat warna yang berbeda. Nah, bagus. Jadi ini harus bersinggungan ya, makanya saya bilang bagus karena gambarnya pas, bagus, bersinggungan. Nah, ini kita anggap benda ini, ya, kita anggap benda ini jari-jarinya R1, ini jari, bentar. Ini jari-jarinya R1, ini jari-jarinya R2. Oke. Nah, bersinggungan ini teman-teman, kalau ininya berputar ya, kalau roda besarnya ini berputar, nah ini tentu R1 lebih besar dari R2 ya, sesuai gambar lah. Rodanya berputar ke sini ya, ini omeganya berputar ke sini, ininya akan berputar kemari teman-teman. Ya kan? Jadi dia apa ya? Kalau di mesin itu kalau ada yang begini, nanti kalau teman-teman lihat di bagian dalam mesin itu dan seterusnya. Jadi aduh, jelek pula gambarnya. Artinya yang di roda-roda gear-gear yang ada di dalam mesin kan gitu ya. Kalau roda satu putar, roda yang duanya mutar, tapi mutarnya ini berlawanan arah ya, karena mutarnya roda 2 itu akibat putaran roda 1. Jadi karena bersinggungan maka saling mutar gitu ya. Nah, ini nggak sama nih omeganya teman-teman. Omega 1 dengan omega 2 ini nggak sama karena rodanya bersinggungan begini. Nah, yang sama itu apa? V-nya yang sama. Jadi kalau kita buat ya, hubungannya adalah V1 sama dengan V2. Nah, kita tahu rumus hubungan ini tadi. Rumus yang kedua, V itu omega kali R, ya kan? Maka kita tulis di sini V berarti omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Nah, ini adalah hubungan ya variabel kalau bendanya bersinggungan, rodanya bersinggungan. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya, yang C, itu kalau rodanya dihubungkan sabuk. Dihubungkan sabuk atau tali atau rantai. Ya, apapun bahasanya. Misalnya gini ya, kita ambil lagi nih. Oh, elips pula jadinya. Nah, oke. Kemudian satu lagi. Elips. Nah, gitu. Nah, ini dihubungkan dengan sabuk gitu ya. Ini R1. R1, yang ini R2. Nah, mereka ini dihubungkan oleh sabuk nih. Begini. Nah, gitu ya, mungkin agak jelek gambarnya. Jadi ini dihubungkan sabuk atau dihubungkan dengan rantai gitu ya. Jadi ketika nanti roda ini putar, roda besar berputar dengan kecepatan sudut omega 1, ini juga akan berputar dengan kecepatan sudut omega 2, tapi nggak sama mutarnya. Ya, kecepatannya nggak sama. Yang sama itu adalah kecepatan linearnya, V-nya. V1 sama dengan V2, sehingga hubungannya omega 1 R1 sama dengan omega 2 kali R2. Ini adalah hubungan roda-rodanya. Ya. Jadi gitu. Nah, ini adalah konsep dasar untuk gerak melingkar, teman-teman ya. Jadi ada hubungan roda-roda, kemudian ada
variasinya tadi GMB, GMBB, kemudian ada besaran-besaran gerak. Nah, sampai sini ya, sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan atau review dulu sedikit, biar teman-teman tahu kita udah sejauh mana. Jadi, kalau kita bandingkan antara gerak lurus dengan gerak melingkar, kita singkat aja GL dengan GM. Gerak lurus itu kan kalau ada benda, itu kan bendanya jalannya sejauh S, berapa meter, ya kan? Jalannya secepat apa? V. Kalau bendanya makin cepat, berarti jalannya dengan percepatan berapa? Nah, ini variabel-variabelnya. Sementara kalau bendanya berputar, misalnya kayak apa ya, roda misalnya ya, rodanya berputar gitu, ini berputar. Nah, ketika dia berputarnya dari titik ini ke titik ini misalnya, atau kita gambar apa ya enaknya? Bentar. Oh ya, kita gambar kipas angin aja ya. Nah, ini anggap aja kipas angin. Nah, kipas angin itu berputar, teman-teman. Nah, waktu dia berputar, ada kecepatan putar, omega. Ada sudut yang ditempuh ya, dari sini mutar ke sini berarti ada sudut yang ditempuh, ini kemari, ada theta di sini. Kemudian kalau dia berputarnya makin cepat, ada alfanya. Gitu ya. Jadi gitu deh intinya. Benda yang bergerak melingkar. Nah, kalau digerak lurus ada GLB, di sini ada GMB yang miripnya. Kalau digerak lurus ada GLBB, di sini ada GMBB gitu. Jadi rumus-rumusnya pun mirip ya. Kalau V sama dengan S per T, omega theta per T ya, karena S tadi kita ganti theta, V kita ganti omega. Kalau di sini ada ada A V per T, maka di sini ada alfa omega per T, sama ya. Kemudian ada apa lagi ya? Kita kemarin sebenarnya di GLB ya, di gerak lurus ini kita juga ada pelajari yang begini teman-teman. Kita buat warna yang berbeda ya. Ada SVA kalau teman-teman masih ingat. Kalau diketahui persamaan S ditanyanya V, itu pakai turunan. Kalau diketahui V ditanya A, ini juga pakai turunan. Tapi kalau A diketahui ditanya V atau V diketahui ditanya S, ini kan naik ya. Ini pakai integral teman-teman. Masih ingat ya? Kalau ini urutannya SVA, ini urutannya theta, omega, alfa. Nah, kalau diketahui theta ditanya omega atau diketahui omega ditanya alfa, ini pakai turunan. Kalau diketahui alfa ditanya omega atau diketahui omega ditanya alfa, naik, itu pakai integral. Jadi sama misalnya nanti ya, kita ambil contoh. Kita punya theta dalam T, variabelnya 2T kuadrat tambah 3T gitu. Yang ditanya berapa kecepatan atau apa jadi belibet. Apa persamaan kecepatan sudut? Maka omega itu adalah d theta per dt, sama seperti yang kemarin. Kalau kita punya S, misalnya ST sama dengan 2T kuadrat tambah 3T. Kalau kita mau cari V ya, VT itu kan berarti DS per DT. Nah, ini sama teman-teman, d theta per dt artinya turunan. 2T kuadrat turunannya 4T tambah 3. Ini juga sama nih. 4T tambah 3 ya. Cuman yang ini persamaan kecepatan, ini persamaan kecepatan sudut. Jadi metodenya sama aja teman-teman ya. GL gerak lurus dengan gerak melingkar itu ada kemiripan yang sangat besar ya. Cuman bedanya kalau di gerak melingkar itu nanti kasusnya ada roda-roda yang dihubungkan, kemudian ada sentripetal. Sementara di gerak lurus itu nggak ada sentripetal ya, karena sentripetal itu definisinya percepatan yang selalu berarah ke pusat lingkaran. Ya, sementara gerak lurus itu nggak ada pusatnya, berarti nggak ada percepatan sentripetal. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi ini kita udah review mengenai konsep gerak melingkar ya. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.